Halo Sobat JK, selamat datang di obrolan JK. Obrolannya akan mengulik mengenai dinamika kebijakan publik yang ada di kota Yogyakarta. Bersama saya, Diti Oktivira. Sobat JK, permasalahan sampah yang begitu kompleks ditandai dengan meningkatnya angka timbulan sampah di kota Yogyakarta dari tahun ke tahun menimbulkan pertanyaan. Seberapa seriuskah pemerintah kota Yogyakarta dalam menangani permasalahan sampah? Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai pengelolaan sampah yang ada di Balai Kota Yogyakarta. Dengan harapan nanti pengelolaan sampah ini dapat menginspirasi banyak pihak. Untuk itu, kita sudah kedatangan dua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Afia Rosdiana dari Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta. Dan yang kedua ada Mbak Marta Yeni dari rapel.id. Selamat pagi Bu Afi dan Mbak Marta. Silahkan bisa disapa Sobat YK. Ya, selamat pagi Mbak Dita, selamat pagi Sobat YK. Seperti sudah disampaikan, nama saya Afia Rosdiana, tapi nama kerennya Afi. Dan sekarang ini ada di Bagian Umum dan Protokol Kota Yogyakarta. Baik, terima kasih Mbak Diti. Selamat pagi Sobat YK, nama saya Marta Yeni. Tadi sudah disampaikan, saya dari rapel.id, singkatan dari Rakyat Peduli Lingkungan, sebuah platform aplikasi yang bergerak untuk membantu masyarakat, khususnya Kota Yogyakarta dan sekitarnya, yang ingin mengelola sampah dan memilah sampah, tapi bingung mau dibawa kemana, belum ada bank sampah mungkin. Nah, bisa dipakai aplikasinya Rapel untuk mengelola sampahnya. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Sobat JK, beberapa waktu yang lalu pemerintah Kota Yogyakarta meresmikan sambal pedas terasi. Nah, apa sih ini sambal pedas terasi? Tentunya Sobat JK juga penasaran. Kita langsung tanyakan dengan Bu Afi. Bu Afi, sambal pedas terasi ini sebenarnya apa, Bu? Dan kemudian bagaimana sih sebenarnya penciptaan dari sambal pedas terasi? Ya, sebenarnya sambal pedas terasi ini adalah upaya dari pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya kami di bagian umum protokol yang notabene memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola balai kota secara umum gitu, khususnya untuk pengelolaan sampah di balai kota. Jadi kami harapkan bahwa pengelolaan sampah di balai kota itu bisa selesai dari sumbernya. Jadi istilahnya kalau bahasa kerennya itu manajemen pengelolaan sampah mandiri di balai kota. Itu kami sebut sebagai sambal pedas terasi. Kemudian Bu, siapa sih Bu yang pertama kali punya ide atau inovasi terkait dengan sambal pedas terasi ini? Ya, sebenarnya kalau ide terkait dengan kenapa ada sambal pedas terasi atau pengelolaan sampah mandiri di balai kota itu tidak instan juga gitu deh. Jadi awalnya itu pas namanya bagian umum protokol kan urusannya umum ya. Pagi-pagi kita jalan-jalan gitu dengan Pak Karjono juga, dengan teman-teman khususnya di subak rumah tangga. Itu di balai kota banyak sekali timbulan sampah di beberapa spot. Khususnya misalnya contohnya di depan PKK, gedung PKK itu kan ada tong sampah di situ. Tapi sangat disayangkan sekali itu kami jam 8 kurang jalan-jalan ke sana. Itu banyak sekali bekas snack, kerdus-kerdus snack, kerdus-kerdus makanan itu tidak hanya ada di tong sampahnya itu. Memang tong sampahnya itu sudah terpilah, ada 3 gitu ya, warnanya merah, jambon sama merah hampir sama ya, kuning, hijau, jambon, satunya biru kalau nggak salah. Nah tapi di situ itu penuh dan banyak berserakan di bawah. Tidak hanya di spot di situ, ada beberapa titik juga di lingkungan balai kota kalau pagi itu terasa sangat kotor gitu juga ada di yang paling mengenaskan gitu, pintu masuk gerbang, kemudian ada di pojokan itu, di situ ada apa istilahnya rumah merokok itu, rumah merokok di situ ada tong sampah dan itu juga kondisinya sangat tidak mengenakan dilihat gitu, apalagi orang masuk langsung jadi mukanya gitu. Terus kemudian kalau kayak gini ya kenapa bisa seperti ini? Nah ternyata setelah kita diskusi di internal kami di bagian protokol, pengelolaan sampah di balai kota itu belum terkelola. Jadi banyak OPD itu hanya dalam tanda petik menyetorkan itu, membuang sampah itu di beberapa titik
kemudian ditinggal. Oke. Nah, terus bagaimana supaya dia bisa sampai, kan kita juga ada namanya TPST di lingkungan balai kota di pojokan deket Damkar. Mungkin kalau sahabat ya pernah main-main ke balai kota gitu ya. Di situ juga sampah itu satu harinya itu hampir 1 ton, Mbak Marta. Wow. Ya, itu banyak banget dan itu kotor dan sangat tidak terolah. Nah, itu dari teman-teman dari DLH itu hanya mengambil, saya bukan hanya ya, mengambil sampah-sampah tersebut kemudian ditaruh di TPST yang di belakang itu, yang dekat di Dinas Pemadam Kebakaran di situ. Nah, kalau ini terus-terusan kita biarkan gitu, tentu yang pertama itu wajah balai kota itu akan semakin tidak cantik gitu. Iya, betul. Masuk dari gerbang itu langsung lihatnya sampah. Keliling sedikit lihatnya sampah kalau pagi. Memang nanti pukul 9 gitu sudah bersih lagi. Tapi nanti sore itu akan terulang lagi. Nah, dari situ bagaimana kalau kita di balai kota ini kita kelola sampahnya itu supaya supaya satu di lingkungan balai kota bersih, cantik juga, karena kami juga di sini sedang penataan taman di balai kota juga gitu kan, sesuai dengan tupoksi kami. Jadi itu awalnya, kemudian ya berkembang diskusi, jadi muncullah sambal pedas terasi dengan Mbak Marta. Bu Afi, saya penasaran nih. Ketika tadi sampah itu dikelola, itu pengelolaannya seperti apa sih, Bu? Kan ada sampah anorganik dan juga sampah organik. Nah, itu seperti apa, Bu? Jadi sebenarnya permasalahan sampah itu simple ya, Mbak ya. Jadi sederhana sebenarnya, tapi tidak semua orang itu mau mengupayakannya gitu ya, Mbak Marta ya. Saya jadi ingat dulu almarhum ayah saya itu kalau pas waktu saya masih kecil gitu ya, SD, SMP, itu ketika minta anaknya itu buang sampah ataupun nyirami tanaman gitu. Ketika anaknya malas-malasan itu gitu tuh, mesti beliau bilang banyak orang senang akan keindahan dan kebersihan, tapi hanya sedikit orang yang mau berbuat melakukan itu. Iya, betul. Nah, itu kayaknya relevan sekali dengan permasalahan sampah. Jadi banyak orang itu senang, kalau bersih senang ya, kita ke taman mana, bersih senang gitu. Tapi ketika kita mau melakukan berbuat sesuatu untuk lingkungan tersebut kayaknya berat banget. Iya. Bahkan dulu pengalaman saya di Taman Pintar pernah ya Mbak Marta ya. Nah, itu tong sampah itu banyak gitu ya. Banyak kunjungan dari mana-mana. Hanya tinggal ini sampah dimasukkan ke tong sampahnya aja itu udah orang susah banget gitu kan, malah dibuang di situ gitu. Jadi seperti itulah. Nah, kalau teknisnya ditanya tadi, ya itu kita pengennya itu secara teknis karena balai kota ini milik semua OPD ya, tidak hanya di bagian protokol saja. Kalau nggak salah 30 OPD ya, nanti datanya bisa dilihat OPD di lingkungan balai kota. Harapan kami di bagian protokol itu masing-masing OPD itu punya kepedulian, punya kepedulian untuk mengolah sampah sendiri. Untuk itu akhirnya kami membentuk bank sampah. Itu tahun kemarin ya Mbak Marta ya, kita membentuk 2021 itu membentuk bank sampah. Kita ada sosialisasi juga, bahkan sudah ada namanya surat edaran Sekda untuk mengolah sampah dari sumbernya. Ya, jadi harapan kami nanti sampah yang dibawa ke TPST itu sudah terpilah. Nah, langkah kami pertama itu adalah bahwa tempat sampah yang ada di titik-titik tadi, di depan PKK, di depan gedung induk gitu, semua itu kita ambil. Supaya apa? Supaya itu tidak menjadi TPST tahap pertama gitu. Level pertamanya kan di situ buangnya, itu kita ambil semua. Kita ambil supaya apa? Supaya nanti dari OPD bisa langsung membuangnya di TPST. Nah, jadi yang ada di yang sudah cantik sekarang itu. Nah, itu langsung buangnya ke situ dan langsung harapannya sudah terpilah. Jadi itu teknisnya seperti itu. Walaupun tidak semua APD yang ikut bergabung menjadi anggota bank sampah, atau tidak semua APD yang sudah memilah sampahnya gitu. Ada juga beberapa yang buang-buang aja deh gitu. Sorry harus bilang. Jadi seperti itu untuk yang sampah anorganiknya ya, sampah kertas, sampah
Karena kita banyaknya sampahnya itu bekas kardus Mbak Marta. Iya. Rapat ya Bun. Rapat itu kan hobinya makan kita ya. Iya. Jadi seperti itu. Kalau sampah anorganiknya itu kita sedang we still working on it gitu. Jadi kita masih mencoba untuk itu. Dulu sudah pernah ada gitu di beberapa titik tuh kami punya di balai kota itu ada namanya komposter. Masih tersebar di mana-mana gitu. Dan ketika kita evaluasi juga keliling itu dilihat itu isinya bukan daun, isinya sampah lagi gitu. Ya banyak sampah di situ juga. Akhirnya coba ini baru kita mulai lagi, kita kumpulkan gitu, kita kumpulkan. Kemudian setelah itu baru kita buat komposter. Kemarin juga sudah alhamdulillah sudah dibantu dengan teman-teman DLH, kami diberi pencacah. Mesin pencacah supaya nanti ketika sapuan gitu ya, sampah sapuan itu lebih cepat untuk jadi komposnya. Jadi kayak gitu. Baik. Kemudian tadi kan Bu Afi sudah mengutarakan nih butuh kepedulian dari OPD. Selain itu apa aja sih Bu kendala ketika pengelolaan sampah mandiri itu di Balai Kota Jakarta itu seperti apa Bu kendala-kendalanya? Kendala-kendalanya itu Mbak. Jadi yang pertama itu kepedulian ya. Kepedulian untuk masing-masing OPD itu. Terus kemudian yang kedua kendalanya kalau dulu menurut saya bisa di Taman Pintar gitu. Itu kan cuma satu. Iya. Kita satu manajemen, oke, fine gitu. Kalau di sini kan banyak ya. Banyak OPD. Terus kemudian satu gedung juga itu ada beberapa OPD yang di situ. Dan di situ juga ada untuk pengelolaan cleaning service-nya itu kami kurang tahu juga sih. Ada yang mungkin dipasrahkan di satu OPD atau enggak, kami kurang tahu. Jadi gitu. Jadi ada yang peduli, ada yang enggak gitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ada juga secara kendalanya itu untuk teman-teman yang cleaning service-nya ya, itu juga kadang untuk memilah-milahnya kan tidak pas gitu. Terus kemudian yang ketiga kendalanya juga terkait dengan waktu. Jadi dalam surat edaran itu kami sudah menstatekan di situ kalau untuk penyetorannya itu dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Nah kemudian kalau pas ada orang kan harapan kami yang disetor ke TPST itu sudah terpilah. Tapi dan itu waktunya kan sudah tertentu. Nah ada juga teman-teman cleaning service dari OPD itu dia membuang sampahnya itu di luar jam tersebut sehingga nggak ada yang jaga. Nah kemudian ketika sampah itu belum terpilah, ini dibuang begitu saja di situ. Nah itu kan kami nggak bisa mantau juga. Nah itu juga akhirnya teman-teman kami dari bagian umum protokol, teman-teman CS kami yang akhirnya memilah lagi. Gitu. Iya. Jadi malah kayak kerja 2 kali ya Bu justru itu kalau misal dari OPD ini belum memilah sendiri gitu. Iya. Jadi buang di situ, nanti kita pilah, ngalahin, milah lagi. Gitu. Baik, terima kasih Bu Afi atas informasinya. Kemudian saya ke Mbak Marta nih. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Marta, kita perkenalan sedikit tentang rapel.id. Tapi yang Sobat JK tentunya juga penasaran nih Mbak, kegiatan apa sih yang dilakukan sama rapel.id ini? Kemudian mungkin ada hal-hal yang sedang diupayakan saat ini sama rapel.id. Monggo Mbak. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kami ini aplikasi kami ya, aplikasi Rapel itu pada awalnya sasaran tujuan diluncurkan adalah kepada teman-teman milenial karena Jogja itu banyak anak kos. Iya, betul. Nah, terkadang mereka ini rasa pedulinya terhadap Jogja itu berbeda gitu. Mereka hanya seneng nongkrong, seneng main, ngafe dan segala macam. Tapi untuk masalah sampahnya Jogja mau seperti apa juga pasti mereka juga nggak aware ya begitu. Sehingga kami berusaha untuk merangkul mereka melalui aplikasi Rapel. Nah, karena memang di aplikasi ini kan tidak batasannya tuh cuma 1 kilo. Jadi 1 kilo aja sudah bisa gitu. Sudah punya botol konsumsi mineral misalnya kayak gitu 1 kilo atau punya kertas laporan 1 kilo itu sudah bisa pakai aplikasi. Gitu. Juga untuk keluarga-keluarga muda yang mungkin masih belum ikut kegiatan PKK, belum gabung di bank sampah, yang masih seperti itulah. Dan juga untuk keluarga-keluarga yang notabene sibuk ya, jadi mungkin waktu-waktu mereka tidak bisa ngumpul-ngumpul kayak gitu. Nah ini kami
tawarkan pendekatannya dengan aplikasi. Karena sistemnya kan dengan aplikasi itu teknisnya seperti ojol. Iya, betul. Ya, tinggal posting. Nah, nanti kolektor-kolektor kami yang dalam tanda kutip mereka adalah tadinya pelosok keliling, yang kami rangkul untuk bergabung dengan Rapel. Nah, ini kita fasilitasi mereka, kita seragami mereka, kita upgrade mereka dari pelayanan, komunikasi. Kemudian mereka juga menjadi edukator-edukator berjalan. Nah, mereka yang akan datang ke tempat, misalnya Mbak Diti posting dari rumah gitu ya, nah mengambil dari rumahnya Mbak Diti. Jadi kurang apa lagi gitu ya maksudnya. Ketika kita bicara tentang sampah itu kurang bagaimana lagi gitu kan. Kita sudah sediakan platformnya, dijemput di rumah, dibeli lagi kan gitu sampahnya. Nah, dan apa ya istilahnya, cara-cara ini untuk saat ini mungkin panennya kerasa itu setelah ya 2-3 tahun ini lah Rapel di Jogja berjalan. Itu kami merasa sekali pengguna aplikasi kami secara individu atau user individu itu sudah cukup banyak. Jadi untuk kota Jogja sendiri sudah sekitar 3 ribuan ya, 3 ribuan orang yang memang itu aktif untuk menggunakan aplikasinya. Nah, kalau untuk bicara soal DIY memang ini sudah cukup besar gitu ya. Sleman saja sudah 8 ribuan, Bantul juga sudah hampir 7 ribuan. Nah, ini jadi apa ya istilahnya, secara individu kami berusaha untuk merubah budaya. Ya. Bagaimana budaya yang hanya membuang sampah pada tempat sampah berubah menjadi meletakkan sampah sesuai dengan tempatnya. Ya. Kemudian setelah itu sesuai dengan tempatnya diapakan. Nah, ini kan proses selanjutnya. Nah, Rapel berusaha, oke, yang anorganik layak daur ulang kita kembalikan yuk ke industrinya. Nah, kami fasilitasi dengan aplikasi. Nah, yang organik sekarang pemerintah Kota Yogyakarta dengan DLH pun apa istilahnya berusaha untuk mengajak masyarakat melakukan pengelolaan yang organik gitu kan, dari skala rumah tangga khususnya. Karena memang sumber sampah ini adalah di rumah tangga. Rapel pun dalam kegiatan sehari-hari kami tidak hanya melakukan yang itu tadi ya, istilahnya hanya penggunaan aplikasi dan segala macamnya itu, tapi kami juga melakukan edukasi-edukasi. Jadi untuk masyarakat memang yang berkeinginan untuk membentuk entah itu bank sampah atau sedekah sampah gitu ya, dengan sosialisasi mereka bisa menghadirkan kami, mengundang kami. Kemudian untuk sekolah-sekolah misalnya mereka kepingin ada kegiatan-kegiatan serupa, sosialisasi misalnya untuk siswa-siswanya, mereka juga bisa mengundang kami, bahkan bisa bekerja sama sehingga dari hulu sampai hilir lah kita selesaikan itu. Instansi juga demikian. Pertama kali justru dengan Taman Pintar dulu dengan Bu Afi juga. Nah, kerasa banget ya Bun, sampahnya yang tadinya seberapa ya, kemudian yang harus dibuang, kemudian setelah ini di tim cleaning service kita sosialisasi, mereka bisa merasakan manfaatnya, budayanya kemudian terbentuk gitu. Jadi apa ya, sampah yang benar-benar residu yang kemudian memang itu diambil untuk dibuang ke TPA. Itu sudah sangat lumayan sekali untuk Taman Pintar ini. Nah, kemudian sekarang digandeng oleh Bu Afi lagi untuk Pemkot gitu kan. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang luar biasa karena ya memang Pemkot ini kan istilahnya kalau kita bilang orang, ini mukanya Jogja gitu kan. Betul. Segala pelayanan, kemudian informasi itu kan adanya di sini gitu. Nah, kalau ini sudah bisa terbangun, maka masyarakat kita yang tadinya mungkin kurang aware, ini bisa kemudian belajar dari ketika mereka ada di Pemkot sekalipun, tempat sampah sudah terpilah dan budayanya sudah jadi, maka dimanapun mereka akan tetap melakukan hal yang sama. Karena kita bicaranya membangun budaya. Tapi ketika di wilayah mereka ada bank sampah, di tempat-tempat publik yang lain itu belum tercipta budayanya, maka ya hanya buang sampah aja. Seperti tadi komposter pun bisa jadi tempat sampah ya, seperti itu. Pot juga bisa jadi tempat sampah. Iya, semuanya. Jadi mau disisipin di tempat manapun itu bisa jadi tempat sampah gitu. Iya betul, itu masalah kita bersama ya Bu. Memang budayanya ini loh yang patut diubah. Kemudian Mbak Marta tadi sudah berbicara tentang gimana sih kolaborasi ya, ibaratnya dengan berbagai instansi. Nah Mbak Marta dan tim ini melihat seperti apa sih Mbak potensi dari Balai Kota terkait dengan pengelolaan sampah? Ya, kalau melihat dari potensi tadi dikatakan satu
ton per hari. Hmm. Itu kan Yes, luar iya. biasa ya. Betul. Maksudnya dari kompleks ini aja sudah 1 ton per hari gitu kan. Itu bisa dibayangkan ketika oke lah misalnya kita bicaranya karena di sini banyak aktivitas gitu ya, banyak aktivitas, ada kantin kayak gitu ya. Kemudian banyak orang yang berkunjung ke sini untuk pelayanan. Nah, ini kan kita bicara dari 1 ton itu bicara 30% aja untuk sampah anorganiknya saja. Itu kan sudah cukup banyak ya. Nah, ketika ini minimal sudah bisa teratasi, kemudian tadi Bu Afi mengatakan anorganiknya juga pelan-pelan itu kemudian dilakukan. Nah, dari balai kota mungkin ya dibuang ke residunya tidak mungkin. Iya, angkanya residu itu kita bicara kalau kita bicara secara sampah total, residu itu paling nggak sampai 5%. Iya, nah hanya itu saja nanti yang akan sampai ke TPA dari 1 ton per hari itu. Iya. Ya kan? Nah, ini peluang yang luar biasa sebenarnya. Nah, cuman tadi bagaimana merubah budaya yang tadinya sudah ada cleaning service kok. Gitu kan? Nah, tadi maksudnya begini, bagaimana kita kebiasaan gitu ya, yang seharusnya ini sampah saya sendiri loh. Kita bahasa Jawanya nggak jaga ke cleaning service gitu kan, untuk kemudian mereka sudah dibayar kok untuk ngurusin sampah gitu kan. Jadi ya biar mereka yang ngurusin, yang milah lah kan gitu. Padahal kan ini sampah saya loh, harusnya menjadi tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab cleaning service. Cleaning service kan tugasnya hanya sebagai fasilitator, ya kan, memfasilitasi. Kalau ada yang kotor dia membersihkan, seperti itu kan, bukan kemudian istilahnya harus memilah dan segala macam. Nah, ketika ini bisa apa ya istilahnya, budayanya ini sudah terbangun, minimal dari setiap ruangan yang ada di kantor gitu ya, di OPD itu bisa apa sih sebenarnya sampah di OPD itu paling plastik sama kertas sih ya. Nah, yang paling jelas gitu ya, ketika plastik disendirikan, kertas disendirikan, organiknya disendirikan, misalnya sisa makanan, cleaning service ini kan lebih mudah, ya lebih mudah untuk membawa keluar. Jadi yang organik dia packing sendiri, masuk ke tempat yang organik di TPST belakang gitu ya. Yang anorganik tinggal dia bawa ke TPST belakang di bank sampahnya. Nah, yang residu ya tinggal dimasukkan ke residu untuk diangkut. Ketika dari masing-masing OPD di setiap ruangan sudah tertata seperti itu, tugasnya cleaning service ya itu tadi memfasilitasi untuk ini sampai ke TPST. Oh iya, betul. Ya kan? Betul. Tapi kalau di sini budayanya karyawan dan para pengunjung masih sama, ya berat untuk waktu mereka untuk bersih-bersih, untuk milah, akhirnya klise, nggak ada waktu, ya kan? Karena kami harus dikejar, jam segini harus bersih-bersih, jam segini ini ruangan harus bersih, ya wajar gitu. Akhirnya yang terjadi ya di TPST sana ya begitu lagi, ya toh Bun? Itu, jadi menurut saya peluangnya cukup sangat besar ya, maksudnya dari balai kota memberikan contoh gitu bagaimana pemerintah bicara gitu kan, masyarakatnya dihimbau kan gitu untuk mengurangi sampah ke TPA. Nah, dari balai kota lah yang memulai untuk melakukan itu, sehingga ini bisa menjadi sebuah data gitu keluar ke masyarakat tuh, nggak cuma sekedar menghimbau atau memberikan edaran, tapi sudah ada sesuatu yang signifikan yang dilakukan. Betul. Nah, Mbak, saya penasaran tadi dengan gimana kita mengubah budaya. Sebenarnya gimana sih, Mbak, cara kita? Kadang kalau saya misalnya sudah di rumah dipilah seperti itu. Tapi tadi kembali lagi ke masalah, kok di sini sampahnya cuma 1. Kemudian ada pikiran-pikiran seperti, alah nanti juga sampahnya jadiin 1 kok di truk. Nah, pasti kan ada pikiran-pikiran seperti itu ya, Mbak. Itu gimana sih, Mbak, cara kita mengubah mindset, kemudian membiasakan diri membuang sampah sesuai dengan tempatnya tadi, itu gimana, Mbak? Oke. Ya, semua yang bersifat budaya itu bukan sesuatu yang instan. Betul. Ya kan? Seperti contohlah pandemi ini, bagaimana kita dihimbau untuk pakai masker, cuci tangan. Padahal sebenarnya itu budaya dari dulu ya, Bun. Cuman karena ada masanya itu terpotong gitu kan. Ada masanya itu tidak dilakukan, sehingga itu harus diulang lagi. Gitu kan. Diulang dan menjadi budaya. Tapi ketika ada pelonggaran seperti ini aja orang sudah nggak pakai masker di jalan. Nah, memang kita bicara budaya itu tidak instan. Nah, sesuatu yang memang harus terus harus ada seseorang atau komunitas ya, beberapa orang yang di situ aware untuk terus apa istilahnya menegur atau mengingatkan atau
ya istilahnya dia tidak, kalau bahasa Jawa juweh ya Bun ya. Ya, jadi terus gitu ya, maksudnya ya nggak capek gitu loh. Itu harus terus sampai budaya itu terbentuk. Karena kalau kita bicara dengan unsur apa ya istilahnya sesuatu yang dipaksakan, ini akan menjadi sesuatu hal yang kurang baik karena bukan kesadaran yang tumbuh gitu kan. Nah, karena hanya menjalankan tadi misalnya ada perintah gitu. Nah, ini sesuatu yang tidak akan diturunkan kepada misalnya kita sebagai orang tua kepada anak. Karena ini hukumnya hanya berlaku di kantor kan gitu. Di rumah nggak ada hukumnya. Nah, ketika budaya ini yang terjadi kepada anak, kepada cucu, mereka akan terbiasa untuk mengajarkan hal yang sama. Nah, memang ya itu tadi harus ada yang terus-menerus melakukan itu di entah melalui apa ya istilahnya langsung dengan verbal ya non verbal atau dengan hal-hal yang memang bersifat itu menarik gitu loh. Karena jadi kalau saya kayak di anak-anak SD gitu ya, saya nggak bisa sosialisasi seperti saya ngomong di orang tua gitu ya, tapi saya membuat permainan gitu kan, saya membuat permainan atau saya membuatkan merekam beberapa video pendek bagaimana sih sampah itu dimakan hewan, hewannya mati kayak gitu kan, bagaimana sampah itu mengotori sungai, kemudian nanti sungainya meluap, kebanjiran, isinya sampah semua. Nah, video-video ini yang kemudian membuat anak-anak bertanya gitu kan. Nah, dengan mereka bertanya, nah ini yang kemudian kita arahkan, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah, bedanya pelajaran untuk anak-anak sama orang tua di situ gitu loh. Gimana ini Mbak kalau orang tua nih? Nah, kalau orang tua ini harus apa ya istilahnya? Justru harus lebih terus menerus daripada anak-anak gitu. Kalau anak-anak mungkin daya rekam dan daya pengertian mereka lebih cepat ya mengerti tentang itu nanti bisa bikin, kadang malah anak-anak yang ngajarin orang tua gitu kan. Jangan dibuang begitu mah karena nanti itu bisa bikin banjir gitu. Nah, yang dewasa ini mungkin karena sudah lama ya budayanya, yang penting buang sampah pada tempatnya. Itu dia tempat sampah, jadi dibuangnya di tempat sampah. Itu bagi mereka sudah cukup gitu. Nah, sekarang kita merubah budaya bahwa buang sampah di tempatnya saja sudah tidak cukup nih. Tempat sampah ada dua pengertian. Maksudnya hanya buang sampah di tempat sampah yang tersedia saja itu sudah tidak cukup. Karena itu hanya touring sampahnya, tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, buang sampah di tempatnya saja tidak cukup, tempat sampahnya yang paling besar pun sudah tidak cukup. Betul. Gitu kan, kita bicara TPA kan sudah tidak cukup gitu. Lama-kelamaan ya sudah overload dan itu tidak akan bisa jadi tempat sampah lagi kan begitu. Harus terus-menerus itu dilakukan, ditegur, diingatkan. Ya memang harus begitu karena pelajaran orang dewasa sama anak-anak memang sudah berbeda. Betul. Gitu. Ya itu tadi. Jadi mungkin bisa dengan hal-hal yang bersifat intens, ya bersifat intens, entah itu berupa tulisan, entah itu berupa apa ya istilahnya gambar-gambar atau apapun itu yang setiap saat mereka begitu tahu mereka melakukan dan memang itu tadi tindakan nyatanya ya minimal misalnya di setiap ruangan bagaimana. Ada reward and punishment. Orang tua harus begitu kayaknya ya. Ada reward and punishment. Mungkin sedikit menambahkan dari yang Mbak Marta tadi sampaikan bahwa edukasi gitu ya. Dan mungkin juga yang tadi sampaikan Mbak Diti juga ketika kita sudah milah kemudian di truk itu digabung lagi sakitnya itu di sini. Ya, jadi itu yang kita lakukan di Balai Kota Mbak. Jadi harapan kami gitu kita sudah menghimbau masing-masing OPD, masing-masing kantor itu sudah memilah. Dan itu tidak janji palsu gitu ya. Artinya dibawa ke TPST, ya punya Balai Kota itu juga sudah tetap terpilah gitu. Nah, jadi karena kalau kami menghimbau dipilah dong, nanti bisa dicampur kan juga itu tadi itu kan menyakitkan gitu. Jadi kita siapkan dulu tempatnya. Tempatnya sudah terpilah, sudah ada kerjasama juga, bank sampahnya juga sudah alhamdulillah sudah jalan, sehingga ketika OPD tidak ada alasan lagi untuk teman-teman itu tidak memilah sampah. Walaupun pada kenyataan itu tidak
tidak mudah nggih, tidak mudah dilakukan untuk pemilahan sampah tersebut. Nggih. Kemudian kalau dibilang masa depannya sebenarnya itu tadi, itu sangat tergantung pada kepedulian kita bersama. Karena kita tahu namanya masalah sampah itu kan bukan masalah saya, bukan masalah Mbak Marta, bukan masalah Mbak Dita tok. Gitu. Iya. Tapi dan bukan juga hanya masalah pemerintah gitu kan, tapi itu masalah kita bersama. Pemerintah udah misalnya udah halo-halo nih dipilah dong, ini ada gini nih, ini TPA Piungan tutup, kita ribet gitu, kotor gitu. Itu tidak ada tidak berguna istilahnya. Apabila masing-masing dari kita gitu ya, warga masyarakat, warga bumi gitu deh, kalau kita bisa bicara terkait dengan sampah itu kan masalah bumi, masalah dunia gitu ya. Ketika tidak ada pedulian. Contoh kecil saja misalnya TPA Piungan itu tutup ya kemarin itu. Itu kurang lama kayaknya sih. Harusnya lama gitu biar supaya masyarakat tuh aware. Jadi di mana-mana kan banyak sampah numpuk-numpuk gitu. Mereka nggak peduli karena apa? Karena di rumah tetap clean. Iya, betul. Ya. Karena apa? Karena yang tempat yang sudah disediakan itu kan jauh dari rumah. Iya, betul. Jadi tidak ada apa istilahnya? Tidak ada efeknya gitu. Kecuali ketika di sini TPA Piungan ditutup, ini juga ditutup gitu ya. Jadi nggak ada tempat buang. Jadi di rumah juga kan udah kotor gitu. Jadi itulah kalau bilang masa depan untuk di balai kota, mungkin tidak hanya di balai kota ya, untuk di semuanya seperti itu. Nah, kalau di balai kota memang harapan kami itu satu itu tadi bahwa namanya pemerintah itu tidak hanya halu-halu saja gitu ya, tidak hanya menghimbau, tapi juga ada tanda petik kalau boleh kami mengatakan percontohan gitu ya, Mbak ya. Itu bahwa pemerintah juga sudah melakukan loh di kantornya gitu. Nah, harapan kami di balai kota, insya Allah ini kan juga masih timik-timik ya. Kita masih mencoba untuk ayo dong pilah sampah gitu, ada bank sampah seperti ini. Nah, harapannya juga itu menular ke OPD di luar balai kota, sehingga ketika ditanya kantor-kantor pemerintah udah belum nih ada bank sampah belum? Oh, udah ada loh contohnya dan itu berhasil misalnya. Paling tidak kita bisa kita bisa memberi kesempatan TPA Piungan itu untuk sedikit bernafas gitu ya. Misalnya kita setor per hari 1 ton, mungkin separohnya aja kan sudah lumayan. Jadi kayak gitu. Jadi masa depannya baik sih, tapi ya tergantung kita semua ya Mbak Marta. Gimana kalau dari Mbak Marta? Iya, benar banget tadi kata yang disampaikan Bu Afi. Mau dimanapun itu gitu ya, mau dimanapun itu ketika kita nggak aware, ya sudahlah gitu kan. Jadi, tapi kalau kita aware, ya tadi seperti tadi katakan Bu Afi, kita itu masing-masing dari kita tahu bahwa kebersihan bagian dari iman, gitu kan. Tahu bahwa tempat yang bersih, tempat yang indah itu sehat, gitu kan. Tapi upaya untuk melakukan itu kok berat banget, itu kenapa gitu. Nah, padahal kalau kita paham bahwa sampahku itu tanggung jawabku, itu kan sebenarnya levelnya lebih sedikit ya, daripada ketika itu sudah menjadi timbulan sampah yang banyak, nah itu kan lebih ruwet. Nah, tapi kalau kita dari masing-masing kita pribadi, kita misalnya tadi sempat jajan apa atau bawa minuman apa gitu, hanya 1, 2, 3, paling sehari di kantor ini kan nggak sampai 2-5 kiloan ya Bun ya, ngurusin sampahnya pribadi kan gitu. Paling cuma berapa biji gitu. Tapi kalau dari itu bisa dilakukan dengan baik, nah itu akan menjadi sesuatu yang ya istimewa gitu, karena akan menjadi sebuah budaya yang baru. Nah, kalau balai kota ini bisa melakukan itu dari masing-masing per orangnya, ya itu tadi kembali, toh sampah saya sendiri aja nggak sampai 5 kilo lah satu hari gitu kan. Nah, kalau itu bisa disiplin gitu ya, kita bisa disiplin melakukannya, maka saya yakin balai kota ini juga akan menjadi apa ya istilahnya tempat kunjungan gitu dari balai-balai kota yang lain gitu kan. Jadi nggak harus ketika DLH bingung ini ini ada kunjungan dari sana mau dibawa kemana ya? Nah, kenapa dibawa kemana-mana gitu kan? Pemkot aja bisa gitu kan untuk percontohan misalnya. Organiknya sudah dikelola, residunya terukur kan gitu. Anorganiknya juga terukur. Nah, apa yang kemudian kurang di situ? Oh berarti kan
karyawan yang ada di balai kota, pengunjung yang ada di balai kota semuanya sudah disiplin untuk melakukan itu. Nah, dari situ siapapun yang berkunjung mereka pasti akan punya pikiran besar, berarti warga masyarakat atau warga kota Jogja berarti sudah disiplin gitu. Karena kan ketika mereka pulang ke rumahnya masing-masing yang ada di komplek ini pulang, mereka kan menjadi warga juga kan, menjadi masyarakat juga. Nah, jadi potretnya itu sudah ketahuan dari Pemkot gitu, dari komplek balai kota ini. Nah, menurut saya itu bisa menjadi sesuatu yang istimewa gitu ketika kita masing-masing dari semua orang yang ada di sini bisa disiplin dengan apa yang mereka punya. Nah, karena ya tadi tahu gitu loh. Kebersihan bagian dari iman. Kalau bersih, tempatnya nyaman, itu sehat. Kerja juga enak gitu. Tapi untuk mengusahakan miliknya sendiri saja, itu apakah memang butuh bantuan cleaning service gitu kan? Nah, itu pertanyaan besar sebenarnya. Padahal kalau misalnya di situ sudah ada gitu ya, sudah. Contoh kata yang kami bisa contohkan misalnya di area instansi pemerintahan itu KPPN gitu ya. Nah, di KPPN itu bukan cleaning service yang mengusahakan, tapi mereka per ruangan itu pakai kardus-kardus gitu, tapi ditulisin itu loh, plastik apa, kertas apa itu. Jadi masing-masing dari mereka ketika punya sampah sudah terbiasa gitu untuk meletakkan sesuai dengan tempat-tempatnya. Nah, si bagian kebersihan itu kalau ngeluarin ya cuma tinggal dituang di tempat besarnya aja sesuai dengan lahan yang ada. Nah, ini kan apa ya? Dan mereka kemudian punya aware bahwa awal-awal sampahnya banyak, itu mereka banyak juga ya gitu. Nah, semakin ke sini, ya ini kan karena kami bicara tentang pendataan juga, jadi kita bisa memberikan data yang sesuai dengan permintaan. Misalnya ada request gitu ya, Mbak, sampah saya untuk 6 bulan terakhir berapa ya? Nah, ketika itu ada penurunan, mereka merasa bahwa oh saya sudah berhasil gitu kan. Saya sudah berhasil melakukan itu, bahwa 3R itu tidak cuma slogan gitu loh. Ya, 3R tidak cuma slogan, tapi 3R ini sudah bisa dilakukan. Mungkin seperti itu sih, Mbak. Menarik tadi dari Mbak Marta. Kemudian terakhir nih, ada tips tidak dari narasumber kita pada hari ini terkait dengan bagaimana cara mengelola sampah atau bagaimana cara mengubah budaya tadi dari cuma membuang sampah jadi membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Monggo. Iya, mungkin saya kembali lagi ke Bapak tadi. Banyak orang. Ya, pesannya beliau itu banyak orang yang suka akan keindahan dan kebersihan. Tapi sedikit orang yang mau melakukan hal itu, mengupayakan hal itu. Nah, itu jadi kembali lagi pada kita sendiri gitu nih. Kalau kita sudah tahu kalau memang bersih, indah, nyaman, itu menyenangkan gitu, ya marilah sama-sama kita untuk mengupayakannya. Jadi seperti itu. Ya, jadi memang kembali ke kita. Baik, kalau Mbak Marta? Ya, meneruskan aja. Sudah kalau kita senang dengan sesuatu yang baik gitu kan, apa yang bisa kita lakukan mendukung yang baik itu saja. Jadi karena kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri, memohon kepada Tuhan, mendoakan anak-anak misalnya gitu, permohonannya sama, sehat yang pertama. Nah, bagaimana mengupayakan sehat itu, ya kan? Mulai dari diri sendiri. Karena kita bicara tentang sampah, ketika TPA penuh, sampahnya nggak keambil, mau bicara sehat dari sebelah mana kan gitu. Orang organik 2-3 hari tidak dikeluarkan dari rumah saja sudah berbau. Nah, sampah ngumpul di depan rumah 1 minggu nggak diambil, apa kabar lalatnya, apa kabar baunya, kan begitu. Nah, kita bicara tentang tadi bersih, nyaman, asri, berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan kebaikan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung itu? Minimal untuk diri kita sendiri. Tidak usah kita bicara untuk orang lain, tetangga dan segala macam, tapi bagaimana dengan diri kita sendiri. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih Ini banyak. sebentar Mbak, jadi mungkin ada sedikit slogannya. Jadi ingat yang dulu. Jadi kalau terkait dengan sampah itu pertama tuh awareness ya. Awareness, kemudian after aware apa sih, aware gak apa, kemudian action. Iya, betul. Kita harus ada aksinya gitu, dan kampanye untuk aksi udah banyak banget gitu ya. Tidak hanya kita ya, nggak hanya Mbak Marta juga, banyak sekali. Dan yang terakhir itu agent. Ya, kalau kita sudah peduli, udah paham, kemudian kita harus beraksi dong gitu kan. Tapi tidak berhenti dari situ, kita harus menjadi agen. Jadi
ngajak-ngajak, ayo Iya. dong, jadi seperti itu sesuai dengan kapasitas kita juga, nggih. Minimal Aja sih. kita ngomong nggak sekedar ngomong ya Bu. Iya, Nah, sudah ada aksinya ya sudah dulu. melakukannya. Jadi teladannya itu nggak usah ngambil dari mana-mana gitu kan. Kita sendiri sudah melakukan, kita sendiri sudah bisa menjadi contoh. Nah, ini sesuatu yang kecil gitu ya dari rumah tangga kita sendiri. Misalnya berapa kilo sih residu yang kamu buang setiap bulan? Nah, minimal itu sudah terukur. Nah, kita bisa sombong nih kan gitu. Aku nggak masalah kok TPA-nya tutup karena aku 1 bulan cuma 1 kilo misalnya. Jadi mau tutup 2 bulan pun saya cuma punya sampah 2 kilo di rumah kan gitu. Emang nggak pikirin? Iya, minimal seperti itu gitu. Nah, ini kan bisa kemudian ketika orang lain kita ajak ngomong kan mereka bertanya, emangnya kamu ngelakuin? Loh, boleh dilihat kan gitu. Jadi kita ngomong ya karena kita melakukan. Teladan itu nggak usah kita melihat siapa-siapa, tapi kita sendiri bisa menjadi sosok yang diteladani. Nah, itu. Menarik sekali ini. Kalau kita yang pertama adalah aware dulu, meningkatkan kesadaran dari diri masing-masing, kemudian action ya. Kalau nggak action ya apa? Sama aja nol nih, nggak ada apa-apanya. Dia yang ketiga menjadi agent. Pikir 3 hal ini memang menjadi poin penting dari pembicaraan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak dari narasumber kita ada Bu Afi dan juga Mbak Marta. Sobat DK, mohon maaf kita sudah sampai di penghujung acara. Sampai di sini pembicaraan kita mengenai pengelolaan sampah mandiri yang ada di Balai Kota Yogyakarta. Jangan lupa untuk subscribe dan selalu nyalakan notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru di YKTV. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa. Yeay. Terima kasih.